Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, i'lamu anna rabbakum laqad qala fi kitabihil karim wa qala qawlan karima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak bosan-bosannya setiap kali sholat Jumat kita selalu diingatkan pada saat khutbah untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan diingatkan tidak hanya untuk menjaga saja, lebih dari menjaga, yaitu kita diingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala sekuat tenaga kita, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Harapan kita semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai keberuntungan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang membahagiakan dan kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan beberapa hal penting yang dirangkum secara singkat. Namun semoga khutbah yang singkat ini bisa lebih mengena ke dalam hati kita semua. Walaupun pada akhirnya apa yang kita dengarkan nanti sudah sering, bahkan sangat sering kita dengar, sudah sangat sering masuk ke dalam telinga kita. Namun apakah kita akan berhenti di situ? Di sisi lain, keburukan-keburukan diulang-ulang berulang kali. Iklan, baik itu di platform video streaming seperti YouTube dan lainnya, atau di televisi, diulang-ulang berulang kali. Walaupun sesekali atau bahkan kita sering merasa tidak nyaman, jengkel, tapi tetap kita tonton, walaupun hanya separuh. Bahkan ketika itu sesuai dengan hati kita, walaupun iklan kita tonton sampai habis. Di sisi lain ada kebaikan yang terus diulang-ulang. Pertanyaannya, apakah kita bosan dengan kebaikan-kebaikan yang diulang-ulang terus-menerus itu? Mari kita tanyakan ke hati kita masing-masing.
antara kita menerima, menyaksikan, mendengar hal-hal yang buruk berulang kali dibandingkan dengan hal-hal baik yang juga sering kita dengar, sering kita lihat berulang kali, mana yang lebih kita sukai? Kalau kita mendengarkan suatu kebaikan, melihat suatu kebaikan yang kita merasa itu sudah terulang-ulang dan kita jengkel, tapi di sisi lain melihat dan mendengar keburukan kita sedikit jengkelnya atau bahkan malah senang, patut dipertanyakan pikiran dan hati kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, ada hal yang menurut kebanyakan orang yang normal, ini adalah hal yang aneh. Sebagian besar di antara kita memiliki rasa takut terhadap apa yang dinamakan dengan tanda kutip hal gaib. Namun lebih kita spesifikkan lagi, dalam hal yang mau kita bahas ini adalah hantu. Walaupun pada faktanya secara ilmiah, hantu dengan hal gaib itu dua hal yang berbeda. Oke, kita langsung terujukan, kita bahas di sini adalah hantu. Sebagian besar orang takut terhadap hantu. Sifat hantu ini dirasakan tapi tidak ada, atau kebalik, ada tapi seolah-olah bisa dirasakan. Hal yang sampai saat ini belum ada pembuktian secara ilmiah tentang keberadaan hantu, tapi orang takut terhadap hantu. Yang sampai saat ini pembuktian hantu hanya melalui frasa katanya. Sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Tapi ada hal lain yang juga sejenis, yaitu keadilan, kejujuran. Keadilan dan kejujuran ini tidak bisa dilihat oleh mata. Tidak ada bentuknya. Bentuknya itu tidak ada. Apakah bulat, lingkaran, warnanya hitam, putih, merah, tidak. Keadilan, kejujuran. Tapi bisa dirasakan. Antara dua hal ini, kenapa manusia lebih takut terhadap hantu, tapi kurang takut dengan tidak ditegakkannya keadilan, tidak ditegakkannya kejujuran. Di sini adalah hal yang aneh. Sedangkan di dalam Islam sudah jelas bahwasanya hal gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan para nabi yang terpilih saja yang bisa ditampakkan hal gaib kepada manusia-manusia pilihan ini saja. Kalau ada orang bukan nabi, bukan rasul, orang biasa, suka melakukan kesalahan juga, mengaku melihat hal yang gaib, berarti dia sudah sikapnya dia sudah melebihi para nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sudah jelas itu sebuah kebohongan. Ada satu fakta yang menarik dari pembuktian adanya hantu atau tidak oleh seorang anak kecil, 2 kakak beradik perempuan, yang dia melakukan hal yang cukup nekat menurut kita, membuat konten video di malam hari di tempat-tempat yang dianggap angker oleh kebanyakan orang. Selama durasi yang relatif cukup lama melakukan perekaman video, bermain-main di tempat-tempat yang dianggap angker tadi. Tidak ada satu hal pun yang dirasakan, dilihat, diraba yang disebutkan oleh kebanyakan orang, yaitu hantu. Sudah ada, kita bisa melihatnya di platform YouTube. Sudah ada yang membuktikan tidak ada hantu. Sudah jelas hantu tidak ada dan tidak perlu kita takuti. Dan sekarang kita beralih ke hal yang patut dan wajib kita takuti bersama. Sudah kita sebutkan tadi, yaitu keadilan dan kejujuran. Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengatur ibadah saja. Jadi kalau kita menyebutkan Islam, itu tidak hanya terkait dengan ibadah saja. Sholat, oh orang Islam ya, oh sholat. Oh orang Islam ya, oh zikir. Oh orang Islam ya, puasa. Enggak sesempit itu Islam. Islam luas. Tetapi juga mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan juga hukum. Salah satu nilai utama dalam Islam adalah keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkurun." Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Bisa dibuka di surat An-Nahl surat 16 ayat 90. Di ayat yang lain pada surah An-Nisa ayat 135 juga, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia, yaitu yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak mengetahui kemaslahatan atau kebutuhan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah perintah langsung dari Allah Ta'ala. Keadilan harus ditegakkan kepada siapapun, baik kepada orang kaya maupun miskin, kepada keluarga sendiri maupun orang lain. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya keadilan. Beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di hari kiamat berada di atas mimbar dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berlaku adil akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala bagi orang yang percaya akhirat. Hadis ini menunjukkan jamaah yang berhala Ta'ala
Keadilan adalah dasar tegaknya suatu masyarakat. Jika hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu, maka akan tercipta satu rasa aman di tengah masyarakat. 2. Kepercayaan kepada pemimpin dan penegak hukum. 3. Kedamaian dan persatuan. 4. Kesejahteraan sosial. Marilah kita jadikan keadilan sebagai prinsip hidup kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kita akan sedikit membahas tentang dampak negatif apabila hukum diterapkan secara tidak adil. Kalau di khutbah pertama tadi kita sudah mendengarkan tentang dampak positif jika keadilan ditegakkan, maka di khutbah yang kedua ini harus ada penyimbang, yaitu berbagai hal yang negatif yang timbul dari tidak ditegakkannya keadilan. Yang sudah jelas, yang pasti akan timbul berbagai kerusakan, timbul rasa kecewa dan tidak percaya, munculnya permusuhan dan konflik, maraknya kezaliman, hilangnya keberkahan hidup, rusaknya tatanan masyarakat, dan masih banyak hal-hal negatif lain jika kejujuran tidak dirawat dan keadilan tidak berusaha ditegakkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah apabila orang terpandang mencuri, mereka membiarkan. Namun jika orang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, berakhirlah khutbah hari ini yang sudah jelas isi dari khutbah yang kita dengarkan ini semua bersumber dari Islam, yaitu agama kita sendiri. Kalau kita tidak suka dengan apa yang kita dengarkan tadi, maka perlu dipertanyakan keislaman kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kita kekuatan agar bagaimana kita bisa merawat kejujuran dan bersama-sama menegakkan keadilan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa dzikrullahi akbar. Wallahu a'lam bishawab. Aqimis shalah. Allah